Shalom, bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021, kita boleh kembali melangsungkan peribadatan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Panggilan beribadah kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur nomor 118 ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Tuhan dipersilakan berdiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Bersama-sama dengan orang segala percaya di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pujian kita yang pertama, yang terdapat dalam nyanyian Menang Iman nomor 246, Muka dengan Muka. Lagu ini dikarang oleh Mrs. Frank Beck dan mengarahkan kepada kita untuk kita mengerti bahwa kekristenan itu bukan hari ini. Kekristenan itu bukan hari kemarin, tetapi kekristenan itu iman kita bicara tentang masa yang akan datang. Bahwa sebagaimana wajah kita, muka kita, iman kita hari ini akan menunjukkan keberadaan kita di masa yang akan datang. Untuk itu hiduplah dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan ini selagi Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk melaksanakan segala aktivitas kita selama kita ada di dunia ini. Muka dengan muka merupakan pujian penghantar kita yang pertama dalam nyanyian Menang Iman nomor 246. Hatiku limpah, Yesus mati bagiku. Nanti muka dengan
berkuasa sepenuh. Kedua, nanti muka dengan muka langsung akan ku kenal penebusku Yesus Kristus, pengasih yang kekal. Nanti muka dengan muka aku nampak Tuhanku, agung dalam terang surgawi, berkuasa sepenuh. Panggilan beribadah kita terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam segala persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita dalam kita menjalankan kehidupan hari ini maupun di masa yang akan datang. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dalam segala aktivitas kita, itu tidak ada dan tidak akan sia-sia. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita menyambut firman Tuhan ini dengan pujian dalam nyanyian kemenangan iman, merupakan pujian yang kedua kita pada pada hari ini, yaitu dalam nyanyian kemenangan iman nomor 303, Rumah Bapa. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ada satu tempat, bukan di dunia ini, bukan di bumi ini, rumah Bapa, yaitu tempat di mana Yesus terangkat ke sorga. Ia mempersiapkan segala sesuatunya, rumah bagi kita, sehingga sementara kita menunggu akan waktu yang akan datang itu, mari kita dengan bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dalam nyanyian kemenangan iman nomor 303, Rumah Bapa, ayat 1 dan 2. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar. Sabar, Tuhan beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Kita berdoa. Inilah yang menjadi kekuatan kami dan sukacita kami manakala kami menghadapi berbagai kesulitan hidup dan kesusahan di dunia ini. Sebab Tuhan meminta kami untuk sabar, untuk menanti akan datangnya penggenapan waktu Tuhan itu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kami mau belajar sabar, kami mau belajar taat, kami mau belajar untuk mencintai Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada hari ini, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga setiap perkataan yang akan disampaikan, yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, adalah perkataan yang menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami ke dalam pertobatan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan akan firman Tuhan, yang kita yakini bahwa firman Tuhan inilah yang akan menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalankan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Nah, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita yaitu berbicara tentang rumah Bapa. Rumah Bapa, rumah kita, itu temanya. Sebagaimana lagu yang sudah kita nyanyikan tadi dalam nyanyian Kenangan Iman nomor 303, seringkali ini kita hanya dengar saat ibadah kedukaan, saat ibadah atau sakramen penguburan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya pujian yang sudah kita nyanyikan tadi untuk menghantarkan kita dan mengingatkan kita bahwa ada satu rumah yang disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus, sehingga kita tidak hidup dengan percuma menjalankan peran kita di dunia ini, tetapi suatu ketika kita akan berada di rumah itu. Ya, kehidupan kita selagi kita ada di dunia ini kurang lebih 70 mungkin 80 tahun, kita sedang menjalankan peran kita. Dan peran itu akan sesungguhnya akan menghantarkan kita dan membawa kita ke rumah yang disebut rumah Bapa tadi. Rumah di mana Tuhan Yesus saat dia terangkat ke surga yang kita rayakan beberapa hari yang lalu, tanggal 13 Mei yang lalu. Menghantarkan akan membawa kita ke tempat itu. Untuk itu mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Silakan membuka Alkitab kita. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, ayat ayat 1 sampai ayatnya keempat. Tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab yaitu rumah Bapa. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Berbahagialah setiap kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau kita memperhatikan pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama ini, merupakan bagian dari atau yang disampaikan oleh Yesus Kristus setelah mereka makan perjamuan terakhir, ya, sebelum ia disalibkan. Dan kemudian Yesus pun mengungkapkan suatu berita yang cukup mengejutkan dan mengagetkan, bahwa akan ada satu pengkhianatan. Akan ada satu pengkhianat di antara kalian. Dia tidak menunjuk si A, si B, tetapi ada satu pengkhianat di antara kalian dari 12 murid ini yang akan menyerahkan anak manusia ke tangan orang berdosa. Dan ini sungguh mengejutkan para murid yang lain. Membuat semua jadi seperti tersambar petir. Tetapi di tengah-tengah kegelisahan dan keterkejutan para murid, Yesus katakan kepada mereka, jangan gelisah hatimu. Ya. Artinya jangan kaget, jangan terkejut, jangan sedikit pun merasa gentar. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Sehingga muncul kata penghibur ini, yaitu jangan gelisah. Kalau kita lihat berbagai situasi di dunia ini, kemarin saya dapat semacam cuplikan video yang menunjukkan, dan ada saya bagikan di grup kita juga, bahwa ada satu kegelisahan yang pada akhirnya membuat banyak perempuan atau ibu rumah tangga di Jepang, bahkan kasus bunuh diri itu lebih banyak kasusnya, kematiannya daripada kasus COVID-19. Dikatakan dalam video singkat itu, kasus bunuh diri untuk ibu rumah tangga itu sampai sekitar 10.000 sekian, sedangkan kasus kematian COVID-19 itu ada di angka 7.000. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini suatu kekejutan bagi kita, bahwa ternyata situasi dunia saat ini tidak mudah, membuat banyak kita, membuat setiap pribadi, dan juga termasuk ibu rumah tangga di dalamnya mengalami kegoncangan yang disebut dengan kegelisahan tadi. Sesungguhnya apa itu gelisah? Saya memberikan pengertian kepada kita melalui beberapa hal. Kata gelisah dalam bahasa Yunani disebutkan di sini metarasesto. Metarasesto. Jangan menjadi demikian gelisah hingga bertindak terburu-buru dan kacau. Ya, artinya metarasesto itu adalah bertindak terburu-buru dan kacau. Digambarkan seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tenang, beriak. Itulah efek dari kegelisahan, sehingga membuat kejiwaan seseorang mengalami kekacauan tingkat tinggi. Timbul stres, frustasi, dan sudah pasti mengarah kepada yang namanya bunuh diri. Ada satu statement di Facebook saya baca, saya tidak berpikir bagaimana saya mengakhiri hidup saya, tapi bagaimana saya melanjutkan hidup saya. Nah, ini juga bagus, ya. Jangan dibalik. Saya tidak berpikir bagaimana saya hidup, tapi bagaimana saya mengakhiri hidup. Nah, ini berbahaya sekali. Dan jangan dianggap sepele kalau sudah ada yang berkata seperti itu. Kita harus segera lapor kepada keluarga terdekat. SOP dalam konseling juga begitu. Ketika kami masuk dalam sebuah ladang konseling, maka ada satu poin penting di situ di akhir dari sesi lembar yang mereka isi. Ya, ketika mereka mengalami situasi buruk, yaitu mungkin pengancaman bunuh diri, maka keluarga terdekat yang akan kita hubungi siapa? Oleh pihak konselor. Jadi bunuh diri itu bukan lagi cerita di luar negeri. Tadi seperti saya bilang, di Jepang itu ada 10.000 kematian ibu rumah tangga akibat depresi, kegelisahan, dan juga stres berat dengan situasi ini. Di Indonesia pun banyak. Hanya kematian bunuh diri itu tidak masih aib atau masih semacam celak atau celaan, ya, bukan celak, celaan bagi masyarakat kita. Yang sesungguhnya di Indonesia angka kematian untuk kasus bunuh diri itu sudah cukup tinggi. Mengingat situasi kita semakin sulit. Sebelum COVID pun sudah tinggi, apalagi ditambah dengan situasi seperti ini. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bagian yang pertama tadi, ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal 14, jangan gelisah hatimu, karena kegelisahan itu akan membuat kita seperti laut yang berombak-ombak dan tidak dapat tetap tenang. Kita berpikir di laut itu nggak ada arus.
Ternyata ada arusnya. Itu sebabnya kalau orang terombang-ambing di lautan, bukannya dia muter-muter situ saja, tetapi dia sedang mengikut arus laut itu sendiri. Demikian juga kondisi kehidupan manusia. Tidak ada sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tenang dan jiwa yang tenang. Itu sebabnya kita memerlukan roh kita. Ya, roh kecil ya. Untuk mengontrol hidup kita karena ada Roh Kudus yang akan terkoneksi dengan roh kita. Ya, kalau kita bicara tentang kejiwaan, ya artinya kejiwaan itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau kita memperkuat rohani kita, memperkuat roh kita, memperkuat iman kita, maka kita akan masuk dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Jangan gelisah hatimu. Nah, lebih lanjut, saya menjelaskan yang kedua. Ada muncul kata hati. Ya. Sekalipun seluruh bangsa dan kota merasa gelisah, mungkin sekalipun keluarga dan kawanmu atau kawan kita gelisah, terlihat seperti tidak tenang situasi ini, situasi ekonomi, politik, dan juga situasi-situasi yang lain. Apalagi berbicara tentang varian baru akan membuat kita merasa takut. Palembang dan Sumatera Selatan sudah hampir seminggu ini zona merah. Sekalipun kegelisahan itu ada di antara kita, tapi dikatakan biarlah hati kita tetap tenang. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Biar hati kita tetap tenang. Hati kita berada bukan pada hati yang jasmani ya, tapi berada pada limbik sistem. Hati itu merupakan pusat kehidupan, pusat yang mengontrol kita. Enggak apa-apa ada reak, ada ombak di sekitar kita yang mungkin menurut pemandangan kejiwaan atau jiwa kita atau pikiran kita akan membawa kita masuk dalam arus itu, tetapi hati kita tetap tenang. Karena hati yang tenang itu adalah benteng utama dalam menghadapi situasi kegelisahan. Pertahanan jiwa yang kuat itu tidak akan tertembus tatkala hati kita masih tenang. Nah, bagaimana kita melaksanakan segala aktivitas kita dalam kegentaran jiwa yang sangat, melihat ekonomi tidak menentu, pandemi ini tidak usai-usai walaupun sudah ada vaksin 2 kali. Tapi masih ada juga yang terpapar dengan COVID-19. Dan angka kematian pun semakin tinggi. Ini yang membuat kita gelisah. Tetapi tatkala kita memiliki hati yang teguh, hati yang tenang, itulah benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak akan meruntuhkan semangat hidup kita. Karena hati itu adalah pusat sentral dalam kehidupan kita, dalam limbik sistem kita. Secara pribadi itu sudah di-setel otomatis. Tapi persoalannya banyak kali di antara kita yang tidak mampu mengelola hati itu, pusat itu. Oleh karena itu jagalah supaya hatimu tidak terganggu. Artinya jiwa boleh gelisah, tapi hati jangan. Ada firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Nah, obat dari segala macam obat. Ingat ya, Menteri Kesehatan yang dulu, Pak Terawan ya, dia sempat mengucapkan statement itu. Jadi kita harus bergembira untuk melawan COVID ini. Kita harus bergembira dan bersuka cita.
Dia mau supaya hati kita yang mengontrol situasi kita, bukan kejiwaan kita. Jadi hati yang tenang itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kuat. Karena hati yang gembira, hati yang sukacita itu adalah obat, kata firman Tuhan. Amsal 3 ayat 23 juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mau hidup, mau menang terhadap kegelisahan, maka jagalah hati. Bukan hanya jaga hati seperti biasa, levelnya harus dengan kewaspadaan. Waspada 1 kalau bisa. Jadi hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Tapi Tuhan minta supaya kita menjaga hati kita, supaya kita dapat bertahan. Ingat pembacaan nats pembimbing kita tadi dikatakan bahwa segala jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan, apa yang kita lakukan di sepanjang hidup kita itu akan diperhitungkan. Yang akan kita bawa tatkala kita masuk di rumah yang baka, yaitu rumah Bapa di sorga. Di tema hari ini mengingatkan kita bahwa hidup ini ada akhirnya. Tetapi di dunia ini tetapi kehidupan kekal sedang menanti kita. Tinggal kita berada di mana. Yang kiri itu neraka, yang kanan itu surga. Itu ekstrimnya ya. Atau 2. Pilihan kita ada 2, enggak bisa ada di tengah-tengah. Mau surga bisa, mau neraka bisa. Jadi rumah Bapa kekal. Rumah setan juga kekal. Sehingga kekekalan yang kita bicara ini, itu kita berkepentingan untuk mengurusnya di hari ini. Sebagai statement daripada dosen saya, dia bilang apa? Kalau kita mempersiapkan hidup sungguh-sungguh, itu berarti kita sudah mempersiapkan kematian kita dengan baik. Nah, ini ada hubungannya. Kita hidup hari ini, maka kita akan terlihat di hari yang akan datang. Maaf, di kekekalan yang akan datang. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepas di bumi akan juga terlepas di sorga. Jadi yang kita lakukan, termasuk pekerjaan berkaitan dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan pekerjaan kita hari lepas hari, dengan lingkup ruang keluarga dan rumah tangga, dengan studi kita, itu dikatakan kepada kita hari ini, jerih payah kita itu enggak sia-sia. Jerih payah yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, dinilai dan ada upahnya. Segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensi logis yang akan kita terima. Maka untuk menerima rumah Bapa menjadi rumah kita, ya biasanya kalau kita mau beli rumah itu kan ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan ternyata ada juga. Saya coba catat dan saya pelajari, ini ada 3. Minimal ada 3, mungkin ada yang lain nanti. Syarat dan ketentuan berlaku bagi siapa saja yang mau punya rumah Bapa, adalah rumah kita. Syarat dan ketentuannya berlaku bagi kita semua. Yang pertama, syarat yang pertama, percayalah. Di ayat yang ke-6, lanjutan dari bacaan kita tadi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus mendeklarasikan dirinya sebagai pemilik dan penguasa surga. Itu sebabnya ia tahu menuju ke jalan itu. Ia datang dari surga dan ia kembali ke surga. 40 hari setelah kebangkitan, itu bukan gentayangan, tapi secara tubuh
secara roh, secara alam, secara keberadaan masa apapun di dunia ini, dia bisa masuk ke situ. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi dia datang dari surga, dia balik lagi ke surga, dan dia tahu jalan ke situ. Itu sebabnya deklarasi yang disampaikan di ayat yang ke-6 ini, akulah jalan, kebenaran, hidup. Itu syarat yang pertama. Percayalah kepada Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup. Jadi dia tahu menuju ke sana. Itu yang membuat kita harus percaya kepadanya. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita menjalankan agama dan perintah agama kita masing-masing, mudah-mudahan kita akan masuk surga. Itu baru mudah-mudahan. Ketika kita berbuat baik, melakukan segala kebaikan yang tolak ukurnya kita lakukan untuk alam dan juga manusia, akan berenkarnasi, ya, menjadi sesuatu yang lebih baik. Bahkan kalau kita mampu menjalankan berbagai perintah agama tertentu, maka kita berada di surga tingkat keberapa? Semua belum pasti. Yang disampaikan itu belum pasti. Tapi tatkala kita mengambil keputusan sebagai syarat ketentuan berlaku bagi kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka itulah yang menghantarkan kita kepada jalan, kebenaran, dan hidup. Syarat dan ketentuan berlaku buat kita yang kedua. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Mengapa kita tidak boleh gelisah? Walaupun kita sedang dalam situasi antri. Kalau saya membayangkan kita ini sedang antri. Jadi enggak muda, enggak tua, enggak yang lansia atau yang masih anak-anak. Nomor antri kita enggak tahu, misteri. Bisa jadi yang paling muda yang duluan, atau mungkin bisa jadi yang paling tua juga duluan. Namanya antri. Nomornya random. Tapi yang terpenting jangan gelisah. Yang jelas kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka rumah Bapa menjadi jaminan bagi kita. Nah, bagaimana rumah kita nanti di sana ya tergantung perbuatan kita hari ini. Dalam kita melaksanakan kerohanian kita, keimanan kita, dan berpautan kehidupan kita dengan kitab suci. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan gelisah. Nomor antri kita sudah pasti ada. Kalau kita mau mempersiapkan kematian kita dengan baik, maka mulailah hidup mulai hari ini kita mempersiapkannya dengan baik pula. Kalau kita mau mempersiapkan kematian kita dengan indah, maka persiapkanlah hari ini hidup kita dengan baik. Jangan gelisah. Itu syarat yang kedua. Karena apa? Nomor antri itu sudah pasti, tetapi masih misteri. Kita nggak tahu nomor berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Di ayat yang kedua mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini yang menghibur kita, yang membuat kita nggak gelisah. Aduh, dapat nggak saya di rumah di sana ya? Pasti dapat. Kesyarat yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sudah jelas ini di ayat yang kedua ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus bukan saja datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, dia mempromosikan, menyampaikan kepada kita berita baik. Bukan saja terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu selamat, tapi di sana ada banyak rumah tinggal. Ada banyak tempat tinggal. Entah itu nanti berpetak-petak seperti perumahan, kita nggak tahu. Yang jelas di sana banyak rumah atau tempat tinggal untuk kita. Nggak usah khawatir.
Mau berapa banyak anak cucu Bapak Ibu Saudara hari ini, mau bererot, itu pasti ada. Ada tempatnya masing-masing. Tapi yang pasti iman kita tidak mengajarkan kalau kalau nenek buyutnya Kristen, maka semua nanti keturunan dia akan masuk surga. Nggak bisa. Tetap personal. Iman kita itu antara pribadi kita dengan Tuhan. Nggak ada tuh nenek moyang saya Kristen, nanti anaknya Jess misalnya, oh selamat semua. Nggak bisa. Harus diberitakan juga ini. Minta mereka percaya kepada Yesus. Minta mereka mengasihi Tuhan Yesus. Minta mereka melayani Tuhan Yesus selama ada di dunia ini. Syaratnya itu. Walaupun di sini dijamin bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nggak usah gelisah. Nggak usah rebutan. Nggak usah menerobos antrian orang misalnya gitu. Banyak tempat tinggal. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak memiliki jaminan keselamatan. Jadi orang tua kita, nenek moyang kita yang Kristen tadi tidak menjamin semua ini nanti akan selamat kalau mereka tidak terima Yesus. Maka perlu suatu pengakuan dalam diri kita, mulut kita, hati kita, untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, yang terakhir, ada tempat. Ya, ini juga kabar baik buat kita. Tadi percaya, jangan gelisah, jangan robos antrian orang. Kita sudah punya tempat masing-masing. Lalu yang ketiga, ada tempat. Setiap kita ini ada tempat. Di ayat yang kedua tadi sudah saya baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini pasti. Tidak mudah-mudahan. Ya, kalau nanti kamu begini begitu, mudah-mudahan ada tempat. Tidak. Ada tempat. Bukan seperti promosi-promosi perumahan bersubsidi. Oh di sini ada, di petak ini sekian, begitu kita datang belum ada rumahnya. Oh akad kredit dulu, nah duit dulu gitu kan. Tekan kontrak dulu, bayar sampai separuh DP dulu, 5 juta dulu, baru nanti dibangun. Inden ingin nunggu ya, nunggu begitu lama. Sesuatu nggak pasti. Itu pekerjaan tangan manusia. Tapi pekerjaan Kristus Yesus, Dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu, menunjukkan sebuah kepastian. Ya. Dia datang dari surga, dia balik ke surga. Minggu lalu saya bilang dia bukan pergi duduk-duduk aja di sebelah kanan Allah. Dia kerja, dia buat tempat bagi Bapak Ibu dan saya yang percaya. Dia buat tempat buat kita yang mungkin sedang gelisah hari-hari ini. Dia membuat tempat bagi kita yang hari ini belum pernah ke sana. Masih ada jatah kalau dikatakan ada tempat. Masih banyak tempat. Masih tersedia. Berapa miliar sih orang Kristen di dunia ini? Dari 7,5 miliar, diperkirakan umat Katolik dan Kristen itu ada sekitar 4,5 miliar atau 4 miliar lah. Wih, banyak kali rumah di sana ya, banyak disediakan, masih ada sampai hari ini. Artinya lowongan terbuka buat mereka yang pendatang baru ataupun bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari nenek moyang kita, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi masih terbuka, masih menerima pendatang baru. Yang mau duluan silakan, itu urusan kita dengan Tuhan dan urusan Tuhan. Kalau Dia datang menjemput kita lebih cepat, puji Tuhan, harus siap sedia. Jangankan mati, kata Rasul Paulus, dia bahagia, hidupnya aja untuk Kristus. Ini yang luar biasa. Tingkat iman yang seperti ini yang Tuhan mau. Kapan saja kematian itu datang menjemput, maka kita siap sedia. Makanya lagu yang tadi ini mengingatkan kita ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang.
Menunjukkan bahwa kematian itu bukan satu kekalahan. Kematian fisik ya. Kematian itu, kedukaan itu bukan sesuatu yang membuat kita akhirnya seperti kehilangan pengharapan. Tetapi itulah awal perjumpaan kita dengan Tuhan. Untuk selama-lamanya. Awal untuk kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi jangan bersedih, jangan gelisah, jangan takut ketika kita mendengar kematian. Tapi itulah berita sukacita tatkala kita mengikut Tuhan dan setia sampai akhir hidup kita di dunia ini. Nah, apa yang membuat kita yakin rumah Bapa adalah rumah kita? Yang pertama, Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di ayat yang kedua tadi sudah berulang-ulang saya baca. Jadi keyakinan kita menjadi sangat yakin bahwa Ia naik ke sorga, Ia datang dari sorga, Dia naik kemudian ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, apa yang membuat kita yakin rumah Bapa itu rumah kita? Rumah Bapa itu adalah rumah saya. Yang kedua, setelah Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang kembali. Ini yang disebut dalam teologi akhir zaman itu eskatologi. Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk melantik dan menjemput orang-orang yang percaya tadi. Orang-orang yang tadi hidup dalam kegelisahan tadi. Orang-orang yang tadi mengharapkan kehidupan yang lebih baik daripada dunia ini. Dia akan menjemput Bapak, Ibu, dan saya dan akan membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Sehingga yang ketiga yang membuat kita yakin itu, di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Katakan amin. Ini yang membuat kita yakin benar bahwa surga atau rumah Bapa itu adalah rumah kita. Bukan rumah orang-orang kudus. Bukan hanya rumah para rasul yang sudah mendahului kita. Bukan hanya rumah pendeta-pendeta. Bukan hanya rumah dari segala makhluk surgawi yang kita sebut malaikat, kerubim, serapim, dan seterusnya. Tapi itu adalah rumah kita. Rumah yang harus kita tempati untuk selama-lamanya hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tujuan akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya arahkan kita kepada ayat yang keempat. Ya, kan kita ini kan belum berangkat nih. Masih ngantri, ingat ya. Enggak usah gelisah. Boleh gelisah tapi jangan gentar hati. Nah, tujuan akhirnya di ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kata Tuhan Yesus. Kamu tahu jalan ke situ. Ya. Ada seorang penginjil, dia itu tersesat di jalan ini di Amerika. Dia tanya satu anak gelandangan, kamu tahu terminal terdekat di sini? Oh ya tahu, kamu nanti Bapak belok kiri, ujung ada belokan sedikit, nah di sebelah kanan itulah terminal. Nah, karena terjadi perbincangan seperti itu, yang namanya penginjil instingnya muncul ya. Wah, saya beritakan Injil nih buat anak ini gitu. Terus dia tanya lagi, si penginjil tanya anak ini, kamu tahu enggak jalan ke surga? Enggak tahu, gitu kan? Di mana itu gitu kan? Nah, mulailah masuk kan? Selesai presentasi segala macam, dia akhirnya bilang Yesus Kristus adalah juru selamat dan kita bisa masuk surga kalau kita percaya kepadanya. Mau percaya Tuhan Yesus enggak? Katanya gitu kan. Anak ini bilang serta-merta enggak lah. Orang ke terminal aja Bapak enggak tahu gitu. Gimana Bapak mau ke surga? Ke terminal aja Bapak tanya saya, katanya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini ilustrasi menggambarkan bahwa kadang-kadang kehidupan kita bilang saya yakin selamat, saya punya surga, tapi mulut kita, hidup kita, cara hidup kita enggak seperti surga. Tidak terlihat, oh kita ini berasal dari perumahan elit misalnya. Tapi pakaian kita lusuh seperti orang gelandangan, orang yang tidak punya seperti tidak menggambarkan kita berasal dari sebuah perumahan yang baik gitu. Kadang-kadang kita melaksanakan kehidupan kita atau berada pada satu situasi yang seperti itu. Mari ketika kita mengatakan bahwa rumah Bapa itu adalah rumah kita, berperilakulah seperti Bapa adanya. Berpakaianlah seperti Yesus adanya. Amin. Ya, berucaplah seperti
Apa yang Roh Kudus mau ucapkan kepada kita. Sehingga orang tidak mencela, bagaimana saya mau terima Yesus, kehidupanmu aja tidak mencerminkan Yesus ada dalam dirimu. Jadi inilah firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Biarlah di tujuan akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Akan membawa kita berdampak, ya, berdampak dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini, bahwa rumah Bapa juga rumah kami. Rumah kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mampukan kami selama kami hidup di dunia ini, walaupun ada kegentaran, kegelisahan dalam jiwa kami, tapi hati kami tetap percaya akan janji-janji Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bukan berkat yang kami kejar, tapi sumber berkat itu yang kami kejar. Bukan hal-hal yang menyenangkan yang kami kejar, tapi sumber kesenangan dan sukacita itu dalam Yesus itu. Itulah yang kami kejar hari-hari ini. Mampukan kami Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun saja kami berada, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi yang ada di tempat ini boleh menaruh persembahannya nanti di kantong ini, dan bagi yang ada di rumah silakan lihat barcode yang ada di layar, dan juga ada nomor rekening. Membantu pekerjaan Tuhan, demi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kita. Siapkan persembahan kita. Dan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Persembahan dibawakan Jesero. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian yang ketiga, nyanyian kemenangan iman nomor 200, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat kedua, harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam. Di habis kerja baru batinku tenang, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Evangelis Andreas akan membawa kita di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal sembah sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini kepada kami semua, sehingga pada minggu hari ini kami dapat berkumpul, beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami sudah mempersembahkan sedikit dari pemberian-Mu yang melimpah kepada kami. Pakailah ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi sumber bagi untuk kemuliaan nama Tuhan, perkembangan gereja dan pertumbuhan gereja di tempat ini. Bapa, terlebih lagi bahwasanya persembahan kami adalah hidup kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami ini Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapa di surga, kesempatan ini kami akan berdoa untuk hamba Tuhan dan keluarga dari jemaat GKII. Mari juga Tuhan memberkati mereka. Kami semua juga Tuhan berkati kehidupan kami, kehidupan pendidikan anak-anak dari hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKII. Mari juga Tuhan berkati. Tuhan berkati kecukupan keuangan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pengembangan pelayanan pos PWJ Family Palembang. Mari juga Tuhan menolong, memberkati, Tuhan yang ada selalu dalam perkembangan yang selalu kami kerjakan. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan di Gasing. Kami menyerahkan untuk pelayanan anak dan keluarga di sana kepada dalam tangan Tuhan. Evangelis Yati yang melayani di sana, mari juga Tuhan bantu, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, berikan kreativitas yang baik sehingga mereka dapat melaksanakan pelayanan di sana dengan baik pula untuk seturut kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pendidikan yang dikerjakan oleh Yayasan Dr. Sutiono, terkhusus adalah untuk SD SMP Suluh Pengharapan Bangsa. Dalam hal ini tentang pemasaran, persiapan untuk penerimaan siswa baru. Mari juga Tuhan yang ambil andil di dalamnya. Kiranya segala sesuatunya terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwasanya ketika sekolah ini didirikan, sekolah ini mendapatkan izin operasional, itu semua adalah rencana Tuhan. Dan ke depan juga Tuhan yang akan mendatangkan peserta didik baru, guru-guru juga Tuhan yang akan mendatangkannya bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi perkembangan SD dan SMP seluruh pengharapan bangsa ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk pandemi COVID-19 yang masih terus ada hingga saat ini. Kami tidak kurang percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap bekerja. Kami tetap yakin bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan tetap ada untuk menolong dan menyertai kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Bapa, berkati pemerintahan kami yang sedang mengupayakan untuk vaksinasi COVID dalam upaya untuk menangkal COVID-19. Mari Tuhan berkati pemerintahan kami dari pemerintahan tertinggi sampai terendah sehingga jalannya vaksinasi COVID ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di surga, kami juga teringat untuk bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, terkhusus untuk di NTT yang sekarang sedang dalam pemulihan Tuhan. Tuhan yang hadir di sana, berkati pemerintahan di sana. Segala dana yang dikucurkan di sana biarlah dikelola dengan baik sehingga Nusa Tenggara Timur dapat kembali beroperasi dengan baik kembali, pembangunan di sana kembali membaik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk permasalahan dunia, terkhusus yang beberapa hari ini kami dengar ada peperangan di Israel dan Palestina. Kami berdoa Tuhan, kiranya konflik ini segera berakhir, kiranya mereka juga semakin mengandalkan hak asasi manusia, di mana mereka meyakini hak hidup itu bagi sesama mereka Tuhan. Bapa di surga, untuk pemerintah-pemerintah yang memerintah di sana, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, tegurlah hati mereka Tuhan jika mereka melakukan kesalahan dengan melakukan peperangan ini. Kiranya kedamaian menjadi bagian kedua negara ini, dengan demikian mereka dapat berdamai dan menjalani hidup dengan baik dan semestinya. Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk program penginjilan dari GKII dan juga program Sumasif. Biarlah itu berlanjut dengan baik untuk seturut dan kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati, berikan mereka kemampuan, kreativitas, bijaksanaan, sehingga mereka dapat menjalankan program ini dengan benar, seturut dengan jalan Tuhan dan juga seturut dengan visi yang sudah Tuhan taruh di GKII. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Untuk hari-hari ke depan, kami percaya Tuhan tetap ada dan menolong, melindungi kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.
pulanglah ke tempat kita masing-masing. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, bahwa rumah Bapa adalah rumah kita, dan jadilah teladan dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Dengan iman, tadahkan kedua tanganmu, serta terimalah berkat. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dipersilakan dulu kembali untuk bersaat teduh. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat, dan selamat menjalankan setiap aktivitas kita di sepanjang pekan yang akan datang. Dukung terus keberadaan dan pelayanan di dalam doa PWJ GKI Family Palembang ini, karena tanpa doa kami tidak mampu melaksanakan semuanya ini. Kemudian juga kita ada pelayanan pada pelayanan doa atau persekutuan doa pada hari Rabu melalui Zoom. Nanti bisa dapat dilihat info dan keterangan pelayanan yang lainnya di Facebook yang punya gereja. Demikianlah semua rangkaian ibadah kita pada hari ini. Atas nama PWJ GKI Family Palembang, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.